Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kami, yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, dengan dosen pengampu dari Bu Simpati Meli Jinta Haji. Nah, saat ini kami akan presentasikan tugas kami yang berjudul Studi Kasus Kombinasi Bisnis, di mana kami mengambil kasus dari PT Medco Energi Internasional. Sebelum kami memulai isi dari materi kami, ada baiknya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Yaitu yang pertama ada Paramita Aryani Sahaan dengan NIM 220503223, Natania Araminta Siwatang dengan NIM 220503227, Nadia Salsabila Surbakti dengan NIM 220503230, dan Changtas Haidina dengan NIM 220503189, Siti Azra Humaira dengan NIM 220503239, kemudian ada Joshua Andrew dengan NIM 220503122 yang merupakan saya sendiri. Kemudian ada Rizky Cari Bangun dengan NIM 22050033210, dan yang terakhir ada Raffi Fadlur Rahman dengan NIM 22050032215. Baik, untuk berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi. Sebelum lebih mendalam, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kombinasi bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah proses penggabungan entitas ekonomi untuk meningkatkan nilai perusahaan, memperluas pasar, dan menciptakan sinergi operasional. Salah satu bentuknya adalah akuisisi, di mana suatu entitas mengambil alih kendali atas entitas lain dengan membeli saham atau asetnya. Dalam akuntansi, akuisisi diatur oleh PSAK 22 yang mensyaratkan pencatatan aset dan liabilitas entitas yang diakuisisi pada nilai wajar, dengan selisihnya dicatat dengan goodwill atau keuntungan. Latar belakang dari PT Medco Energi Internasional Tbk, sebuah perusahaan publik yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi energi, melakukan akuisisi terhadap ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd, yang memiliki portofolio gas alam di Indonesia, termasuk aset strategis di Blok Koridor Sumatera Selatan. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat posisi PT Medco Energi di sektor gas domestik serta meningkatkan skala operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan energi di pasar Indonesia dan internasional. Nama perusahaan pengakuisisi adalah PT Medco Energi Internasional Tbk. Nama perusahaan yang diakuisisi ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd. Industri, energi, dan utilitas. Jenis transaksi kombinasi bisnis, akuisisi, tanggal efektif kombinasi bisnis 1 Januari 2022. Harga akuisisi dan komponen pembayaran, PT Medco Energi Internasional Tbk membeli 100% saham ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd dengan total nilai transaksi sebesar 1,35 miliar. Pembayaran tunai sebesar 500 juta setara dengan 7,5 triliun. Penerbitan saham, penerbitan 50 juta saham PT Medco Energi Internasional Tbk dengan harga pasar 8.000 saham sebagai bagian dari pembayaran. Pembayaran kontingensi, pembayaran tambahan sebesar 100 juta yang akan dibayarkan jika ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd mencapai target produksi gas tahunan sebesar 600 juta kaki kubik per hari 2 tahun. Nilai wajar aset liabilitas. Berikut merupakan nilai wajar aset dan liabilitas PT Medco Energi Internasional Tbk pada tanggal akuisisi. Kas dan setara kas 750 miliar, piutang usaha 1,8 triliun, persediaan 1,2 triliun, properti, pabrik, dan peralatan 12 triliun, hak penggunaan aset 3 triliun, goodwill yang sudah ada 750 miliar,
liabilitas keuangan 6 triliun, dan liabilitas sewa 1,5 triliun. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan laba rugi yang terjadi pada PT Medco Energi Internasional Tbk pada tahun 2021 hingga 2023. Adapun analisis laporan laba rugi pada pendapatan PT Medco Energi Internasional Tbk menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik pada tahun 2022 dengan kenaikan tajam. Meskipun ada sedikit penurunan pada 2023, perusahaan perlu memantau kondisi pasar secara cermat dan menerapkan strategi yang dapat mempertahankan atau mengembalikan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Next. Dan adapun beban pokok pendapatan, beban pokok pendapatan PT Medco Energi Internasional Tbk menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seiring dengan pertumbuhan bisnis. Meskipun ada upaya pengendalian biaya pada tahun 2023, peningkatan HPP yang lebih moderat dapat mencerminkan upaya perusahaan untuk menjaga efisiensi operasional. Di masa depan, perusahaan perlu terus mengelola biaya dengan baik dan berinovasi untuk menjaga margin keuntungan yang sehat. Dan adapun laba kotor PT Medco Energi Internasional Tbk menunjukkan kinerja yang sangat baik pada 2022, namun ada tantangan yang perlu dihadapi pada 2023 untuk menjaga atau meningkatkan margin laba kotor. Faktor-faktor yang terjadi pada laba kotor seperti pengelolaan biaya produksi, strategi harga, dan pengelolaan volume penjualan akan menjadi kunci bagi perusahaan untuk mempertahankan kinerja laba kotor yang sehat di masa depan. Beban operasional PT Medco Energi Internasional Tbk terus meningkat seiring ekspansi dan peningkatan kapasitas operasional. Meski demikian, perusahaan berhasil menjaga margin laba melalui pengelolaan biaya yang efisien. Fokus pada efisiensi operasional dan pengelolaan biaya akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan profitabilitas di masa depan. Dan adapun laba bersih PT Medco Energi Internasional Tbk menunjukkan penurunan pada 2023. Kinerja laba yang tinggi pada 2022 dan laba bersih yang masih positif pada 2023 mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan meskipun dihadapkan pada tantangan. Perusahaan perlu terus menjaga fokus pada efisiensi operasional, mengelola biaya, serta mengidentifikasi peluang untuk menjaga atau meningkatkan profitabilitas di masa depan. Aset lancar PT Medco Energi Internasional Tbk mengalami fluktuasi dengan kenaikan kecil pada 2022, diikuti penurunan signifikan pada 2023. Penurunan ini perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi likuiditas dan kewajiban jangka pendek. Perusahaan perlu mengelola piutang, persediaan, dan kas dengan baik untuk menjaga likuiditas dan berkelanjutan operasional. Selanjutnya yaitu analisis laporan posisi keuangan. Pada bagian aset tidak lancar, PT Medco Energi Internasional Tbk terus tumbuh signifikan dalam 3 tahun terakhir, dengan lonjakan pada 2022 dan sedikit perlambatan pada tahun 2023. Tren ini mencerminkan investasi besar perusahaan dalam infrastruktur dan teknologi energi untuk memperkuat fondasi jangka panjang. Pengelolaan yang baik akan memastikan kontribusi positif aset ini terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Pada bagian kewajiban jangka pendek, PT Medco Energi Internasional Tbk meningkat signifikan pada tahun 2022 dan moderat pada 2023, mencerminkan kebutuhan modal kerja yang besar namun lebih terkendali. Untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan pengelolaan utang, perusahaan perlu memastikan arus kas dan likuiditas dikelola secara efisien guna menghindari beban keuangan berlebih. Kewajiban jangka panjang PT Medco Energi Internasional Tbk terus meningkat secara stabil, mencerminkan penggunaan utang untuk ekspansi dan pengembangan aset. Namun, perusahaan perlu mengelola utang dan beban bunga dengan bijak untuk menjaga kestabilan keuangan dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Pada bagian ekuitas, PT Medco Energi Internasional Tbk tumbuh signifikan dengan rata-rata 29,1% per tahun selama 3 tahun terakhir. Kenaikan tajam pada tahun 2022 dan pertumbuhan moderat pada 2023 mencerminkan penguatan modal dan pengelolaan keuangan yang baik. Tren positif ini menunjukkan stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan perusahaan tanpa meningkatkan utang secara berlebihan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan, laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasional PT Medco Energi Internasional Tbk terus meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir, mencerminkan efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan yang baik. Arus kas yang kuat ini mendukung keberlanjutan bisnis, ekspansi, dan investasi tanpa ketergantungan berlebih pada pembiayaan eksternal, memberikan dasar kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Arus kas investasi PT Medco Energi Internasional Tbk menunjukkan aktivitas tinggi dengan fluktuasi besar antara 2021 dan 2023. Investasi meningkat signifikan pada 2022 dan 2023 untuk mendukung pertumbuhan. Namun, perusahaan perlu memantau dampaknya pada kestabilan keuangan dan mengelola pendanaan dengan hati-hati. Arus kas pembiayaan PT Medco Energi Internasional Tbk mencerminkan pengelolaan keuangan yang cermat. Dengan arus kas negatif pada 2021 dan 2023 akibat pengurangan utang untuk memperbaiki struktur permodalan. Pada 2022, pendanaan baru mendukung pertumbuhan perusahaan. Kedepannya, efisiensi pengelolaan pembiayaan eksternal tetap penting untuk menjaga kestabilan keuangan dan mendukung ekspansi jangka panjang. Selanjutnya, kas bersih PT Medco Energi Internasional Tbk berhasil menghasilkan kas bersih positif selama 3 tahun terakhir, mencerminkan kesehatan keuangan yang baik. Meskipun pengeluaran investasi meningkat pada 2022 dan 2023, posisi kas tetap stabil, memungkinkan perusahaan mendanai operasi dan ekspansi. Kedepan, penting untuk mengoptimalkan pengelolaan kas guna mempertahankan kestabilan keuangan dan mendukung ekspansi serta inovasi. Rasio lancar perusahaan dari 2021 hingga 2023 menunjukkan penurunan dari 169% 2021 menjadi 109% 2023, jauh di bawah standar ideal 200%. Penurunan ini menunjukkan menurunnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan rasio 2023 yang mendekati 100%, mengindikasi potensi resiko likuiditas jika tren ini berlanjut. Selanjutnya, quick ratio. Rasio cepat perusahaan dari 2021 hingga 2023 tetap di atas 100%, menunjukkan kinerja yang baik. Namun, cenderung menurun dari 169% di tahun 2021 menjadi 109% di tahun 2023. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendek dengan aset likuiditas, dan idealnya berada di angka 100%. Penurunan ini menunjukkan fluktuasi dalam pengelolaan aset likuid dan kewajiban jangka pendek yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas likuiditas. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin atau GPM perusahaan dari 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dengan nilai 42,76% di 2021, 53,89% di 2022, dan 45,95% di 2023. GPM yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan kotor. Meskipun ada peningkatan signifikan pada 2022, penurunan pada 2023 menunjukkan efisiensi produksi yang sedikit menurun. Fluktuasi ini perlu diperhatikan agar perusahaan dapat mempertahankan margin keuntungan yang optimal dan memperbaiki pengelolaan biaya produksi. Selanjutnya ada net profit margin. Perusahaan dari 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dengan nilai 4,73% di 2021, 23,85% di 2022, dan 15,37% di 2023. NPM yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan bersih yang lebih besar.
Meskipun ada lonjakan signifikan pada 2022, penurunan pada 2023 menunjukkan ketidakstabilan dalam profitabilitas. Jika tren penurunan berlanjut, perusahaan perlu mengevaluasi pengelolaan biaya dan faktor eksternal untuk memastikan profitabilitas yang optimal di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya ada return on asset atau ROA. Nah, perusahaan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan penurunan dari 1,10% menjadi 4,63%. ROA yang lebih tinggi mencerminkan efisiensi dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2022, penurunan pada tahun 2023 menunjukkan berkurangnya kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari asetnya. Ini dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan atau peningkatan aset tanpa peningkatan laba yang sebanding. Jika tren ini berlanjut, perusahaan perlu mengevaluasi strategi pengelolaan aset untuk optimasi yang lebih baik. Next. Nah, selanjutnya ada return on equity atau ROE. Perusahaan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi signifikan dengan nilai 5,09% pada tahun 2021 dan 31,55% tahun 2022 dan 17,05% pada tahun 2023. ROE yang lebih tinggi mencerminkan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Meskipun ada lonjakan tinggi pada 2022, penurunan pada 2023 menunjukkan kesulitan perusahaan dalam mempertahankan keuntungan optimal dari ekuitas, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan persepsi pemegang saham. Next. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Nah, perusahaan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan penurunan dari 3,62% pada tahun 2021 menjadi 2,68% pada tahun 2023. DER yang lebih rendah menunjukkan perusahaan mengurangi ketergantungannya pada utang, yang dapat mengurangi risiko finansial. Meskipun penurunan ini positif, dalam hal pengelolaan risiko, rasio yang terlalu rendah juga bisa mengindikasikan perusahaan tidak memanfaatkan potensi pendanaan murah dari utang. Oleh karena itu, penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara ekuitas dan utang. Next. Selanjutnya ada debt to asset ratio. DAR adalah perusahaan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan penurunan dari 78,37% menjadi 72,85%. Rasio yang lebih rendah menunjukkan pengurangan ketergantungan pada utang. Namun, angka di atas 70% masih menunjukkan ketergantungan yang signifikan. Penurunan ini positif untuk mengurangi risiko keuangan. Tetapi perusahaan perlu terus mengelola struktur pendanaan untuk menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas demi stabilitas keuangan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke aset turnover. Aset turnover perusahaan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dengan rasio 0,23 pada tahun 2021, 0,33 pada tahun 2022, dan 0,30 pada tahun 2023. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan penjualan dari aset. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2022, penurunan pada tahun 2023 menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan aset. Hal ini menjadi sinyal bagi perusahaan untuk mengevaluasi strategi penggunaan aset demi meningkatkan efisiensi operasional di masa depan. Next. Selanjutnya, pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Pembayaran tunai sebesar 500 juta dolar atau setara dengan 7,5 triliun rupiah, penerbitan saham sebesar 50 juta saham PT Medco Energi Internasional Tbk dengan harga pasar Rp8.000 per saham. Total nilai penerbitan saham adalah 400 miliar rupiah. Selanjutnya, pembayaran kontingensi pembayaran sebesar 100 juta dolar setara dengan 1,5 triliun rupiah yang akan dilakukan jika target produksi tercapai dalam 2 tahun ke depan. Selanjutnya, total biaya akuisisi. Yang pertama, pembayaran tunai sebesar 7,5 triliun rupiah, penerbitan saham sebesar 400 miliar rupiah, dan pembayaran kontingensi sebesar 1,5 triliun rupiah. Sehingga total biaya akuisisi
sebesar 9,4 triliun rupiah. Selanjutnya, pengukuran goodwill. Harga perolehan sebesar 1,3 miliar atau rupiah. Aset yang dimana dapat di bawah. Selanjutnya, goodwill yang diakui sebesar 13,60 triliun dan perhitungannya bisa dilihat di bawah. Next. Selanjutnya, analisis dampak kombinasi bisnis. Dampak pertama, akuisisi ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd oleh PT Medco Energi Internasional Tbk memiliki beberapa dampak signifikan terhadap operasional dan posisi strategis perusahaan. Akuisisi senilai 1,32 miliar dolar ini memberikan Medco kepemilikan atas koridor PSG yang mencakup 2 lapangan minyak dan 7 lapangan gas di Sumatera Selatan, serta 35% saham di Transasia Pipeline. Transaksi ini dirancang untuk meningkatkan sinergi dengan operasi existing Medco di Sumatera Selatan dan mendukung strategi perubahan iklim perusahaan termasuk peluang carbon capture. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya yang dampak kedua kita lihat dari sisi keuangan, di mana akuisisi ini meningkatkan proyeksi produksi minyak dan gas Medco menjadi 155 MBOPD pada tahun 2022. Nah, selain itu, Medco mendapatkan aliran pendapatan yang stabil dari kontrak jual beli gas jangka panjang dengan mitra domestik dan internasional. Kalau dalam jangka pendek, hal ini memperkuat kinerja Medco yang tercermin dari kenaikan harga saham sekitar 40,55% sejak transaksi diumumkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam analisis strategi, di mana kita membahas mengenai potensi keuntungan yang didapat dari strategi akuisisi yang dilakukan oleh PT Medco. Yaitu yang pertama ada integrasi vertikal dan sinergi operasional. Akuisisi ini memberikan Medco akses ke lapangan minyak dan gas di Sumatera Selatan yang berdekatan dengan asetnya. Sinergi ini memungkinkan efisiensi operasional lebih tinggi, termasuk optimisasi sumber daya dan pengurangan biaya transportasi. Selain itu, pengelolaan aset secara terintegrasi membantu meningkatkan arus kas dan stabilitas pendapatan melalui kontrak jangka panjang untuk gas. Kemudian yang kedua ada diversifikasi portofolio. Dengan akuisisi ini, Medco memperluas portofolio energinya, khususnya di bidang gas alam yang menjadi sumber energi rendah emisi. Langkah ini mendukung diversifikasi dan mitigasi risiko dari fluktuasi harga minyak mentah global, serta memperluas akses pasar ke Indonesia dan Singapura. Lalu yang ketiga ada fokus pada keberlanjutan. Medco menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan melalui strategi perubahan iklim, termasuk peluang pengembangan teknologi carbon capture. Hal ini mencerminkan langkah adaptif perusahaan terhadap kebutuhan global untuk energi bersih dan rendah karbon. Kemudian yang keempat, adanya peningkatan nilai pemegang saham. Strategi ini dirancang untuk memberikan dampak positif pada nilai pemegang saham. Dapat dilihat dari peningkatan harga saham Medco pasca akuisisi. Kinerja yang kuat ini juga didukung oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan EBITDA yang solid dari aset baru. Kemudian yang terakhir yaitu ada penguatan posisi pasar. Akuisisi ini memperkuat posisi Medco sebagai salah satu perusahaan energi independen terkemuka di Asia Tenggara. Medco memanfaatkan momentum pertumbuhan permintaan energi di kawasan ini, khususnya dari negara-negara seperti Singapura yang menjadi konsumen utama gas dari aset koridor. Nah, dari semua ini kita dapat menyimpulkan bahwa akuisisi PT Medco Energi Internasional Tbk terhadap ConocoPhillips Indonesia Holding menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi perusahaan di industri energi domestik dan regional. Dengan mengintegrasikan aset seperti blok koridor dan Sub-Sumatera Gas Pipeline, Medco berhasil meningkatkan kapasitas produksi, mendiversifikasi portofolio energi, dan juga menciptakan energi sinergi operasional yang lebih efisien. Nilai transaksi sebesar 1,355 miliar US dollar ini mencerminkan potensi strategis besar dalam memenuhi kebutuhan energi domestik dan memperluas peluang ekspor, terutama di pasar LNG global. Nah, kalau secara finansial, akuisisi ini berdampak positif pada struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan.
Penurunan debt to equity ratio menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik, sementara peningkatan laba bersih dan arus kas operasional mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan efisiensi. Meskipun ada tantangan pada 2023, tren kinerja menunjukkan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Kemudian seperti yang tadi saya sudah jelaskan, akuisisi ini juga memberikan keuntungan strategis melalui diversifikasi portofolio energi dan juga akses ke teknologi baru dan lainnya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton. Mohon maaf sebesar-besarnya jika kami ada salah ucap. Maka dan ini saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.